Hai semuanya, kita berdua habis nonton film The Fall Guy dan ini opini kami. Nah, film ini film yang sering trailernya kita lihat sebelum nonton film lain ya. Betul. Terus Ini dibintangin sama Ryan Gosling. Cukup membuat kita menarik perhatian kita lah ya. Iya, betul. Karena awalnya aku juga nggak tahu kan ini filmnya tentang apa, tapi di trailer tuh kayak kelihatan ini nih kayak tentang stuntman gitu. Impression aku di film ini nih karena lihat trailernya setiap kita nonton itu ini film action ya kayaknya. Iya, Tapi ternyata tidak. Ini ada film paket lengkap di bulan ini. Ada romance, ada action, ada komedinya juga. Jadi ini tuh film terpaket lengkap guys. Jadi film ini disutradarai sama David Leitch itu. Dan sebelumnya itu dia nyutradarain film Deadpool 2 sama Bullet Train yang ada di Netflix. Iya. Jadi aku ada ekspektasi bahwa film ini juga bakal bagus gitu. Jadi aku ceritain tentang sinopsisnya itu seseorang namanya Colt Seavers. Jadi dia seorang stuntman dan harus pensiun dini karena ada suatu insiden yang membuat dia itu nggak bisa kerja lagi. Itu karena memang dia kecelakaan kerja. Jadi ketika membuat suatu film dan pada akhirnya udah selang waktu beberapa lama rupanya dia diajak lagi buat bikin film karena film itu dibuat sama dambaan hatinya yang dulu, pujaan hatinya yang di zaman dulu yang sebelum film ketika itu dia kecelakaan itu loh. Jadi sutradara si Jody yang diperankan sama Emily Blunt. Pada akhirnya ketika dia syuting film itu ternyata ada misi rahasia juga yang buat Colt Seavers ini harus mencari aktor pemeran utama di film itu karena dia tiba-tiba secara misterius itu menghilang. Itu sih singkatnya film ini. Nah, jadi Colt Seavers-nya ini juga diperanin sama Ryan Gosling ya, dan pemeran perempuannya itu Emily Blunt. So, perpaduan yang cocok banget ya. Ini ketika menjadi lawan main antara Ryan Gosling dan Emily Blunt. Sangat cocok. Apa ya? Mereka tuh romance-nya dapet. Iya. Komedinya mereka juga dapet sih. Actionnya mungkin yang lebih banyak actionnya si Ryan Gosling ya. Iya. Oke, nah jadi itu sih sinopsis singkat dari film ini. Film ini juga ngingatin aku sama satu film, walaupun emang nggak plek-plek sama sih. Itu judulnya Red On yang diperanin sama Jackie Chan. Kayak itu kan cerita Jackie Chan kan. Tentang ini juga kan. Dia kan awal-awal karir juga jadi stuntman juga betul. Sampai akhirnya bisa jadi artis terkenal sampai sekarang, aktor terkenal sampai sekarang di dunia perfilman. Jadi film ini tuh plusnya ya bagi aku, dia bisa menggabungkan ketiga genre ini, tapi tuh nggak ada yang fail. Maksudnya kayak komedinya nggak garing, romansnya good lah, nggak ngena sih tapi good lah. Sama actionnya juga kita nggak bisa meremehkan Ryan Gosling juga. Nah kalau dari aku itu filmnya karena memang ini film tentang filmmaking ya. Jadi itu kayak film, kalau ada yang pernah nonton tuh kayak film jatuh cinta seperti di film-film. Terus kayak film Not Friends. Itu jadi kayak apa ya? Film ini nih sangat dekat sama orang-orang yang kerja di industri perfilman juga. Tapi kalau yang ini The Fall Guy itu dekat dengan para stuntman. Bener. Nah, jadi kalau yang udah pernah nonton film-film itu sebelumnya, pasti tuh bakal suka dengan film ini juga. Setuju. Terus karena dia dekat sama stuntman tuh ya, itu film ini nih juga yang bikin suka. Dia banyak reference dari film-film lain tuh non. Siap apa? Jadi kayak banyak reference, tapi yang banyak reference yang mungkin aku nggak tahu. Dan yang aku tahu tuh mungkin yang sangat kenotis tuh karena kita berdua habis nonton Dune 2 tuh. Jadi kayak pas ada bagian shoot itu terus ada kayak sound
Iya. lagu Don yang dengan gitu. dengan cerita sih beda, tapi tempat juga sama, Iya, latar iya. belakang gurun-gurun gitu. Nah itu sih bagian dari part of komedi kali ya. Iya, itu referensi film-film, referensi film populer tuh. Jadi kayak misalnya ini filmnya yang dibuat tuh tentang space cowboy yang sama alien. Terus ada scene mobil-mobilnya itu ngingetin aku sama film Mad Max. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak referensi dari film-film populer juga. Jadi kayak mungkin yang udah lebih banyak referensi filmnya pasti bakal notice ini film ini. Dia nyebutin tentang film ini. Iya, Nah setuju, kayak gitu setuju. Jadi familiar ya. Terus tadi kan kamu juga sempat notice kan ini tentang film stuntman. Jadi film ini juga informasi kita juga kalau di balik film yang oke tuh ada stuntman yang oke juga. Karena tanpa stuntman ini menurut aku film nggak bakal. Ya, khususnya film action ya. Khususnya film action nggak bakal nggak bakal sewah itu tanpa stuntman. Jadi stuntman ini kayak ibarat peran pendukung yang sangat berpengaruh krusial. Tapi biasanya nggak terlihat. Iya, nggak terlihat. Apalah kita juga nggak bakal disebutin kan di film di awal siapa stuntman-nya. Itu sih kerjaannya sangat berbahaya, tapi apresiasinya tuh tidak kurang. Sebesar aktornya lah ibaratnya. Betul. Karena di sini juga sempat di-mention kan, sempat disindir gitu. Ini kalau kerja sebagai stuntman ada nggak sih nominasinya di Oscar? Nah, kayak gitu tuh. Iya. Ingat kan? Iya kayak gitu sih. Sama plusnya mungkin film ini banyak ngeluarin soundtrack yang familiar lah sama penonton. Misalnya kayak pas Ryan Gosling pas Colt lagi galauin Jodie, muter lagu Taylor Swift yang ceritanya tuh bisa dinikmatin kita, tapi bukan cerita yang gimana bener yang wah banget gitu, ngerti gak sih? Paham. Ya ceritanya cukup menghibur tapi nggak yang bikin kita wah banget nih film. Iya, bukan istilahnya skripnya bukan skrip yang jenius banget yang bikin kita berpikir keras. Bukan. Enggak. Karena ini filmnya ceritanya straight forward, benar-benar yang ada plot twistnya juga. Ada plot twist, tapi mungkin bagi teman-teman yang bisa ngelihat polanya mungkin bisa ngedebak nih ini ceritanya tentang apa gitu. Itu sih bukan plot yang sangat jenius, tapi ini cukup menghibur filmnya, sangat menghibur, malah sampai ending aku kayak puas banget setelah pulang nonton gitu. Terus film ini juga sebenarnya adaptasi dari series yang judulnya sama di tahun 1981. Pemeran utamanya tuh sama, karakternya namanya Colt Seavers juga. Itu film ini ngomongin tentang salah satu profesi di industri perfilman, yaitu stuntman. Dan kayak ngerasa wah, kita ngebuka mata juga. Stuntman itu ternyata apresiasinya kurang gitu. Kurang banget. Maksudnya kita juga kadang nonton film terfokus sama aktor utamanya. Tapi sebenarnya di balik itu ternyata ada pemeran pengganti stuntman yang sangat penting di film gitu sih. Menurut kamu ratingnya buat film ini? Oke, rating aku walaupun ini yang ceritanya biasa-biasa aja, bukan film yang wah, tapi aku bisa ngasih 8,5 deh. Karena ya kita butuh juga nih film-film yang menghibur, romance, action dapet. Tapi bisa tetap punya nilai moral dan nyindir. Setuju. Nyindir situasi sekarang kan. Iya, betul, setuju. Kalau dari kamu? Kalau dari aku ratingnya film ini 8 deh. 8/10. Padahal guys, kemarin pas kita baru keluar di bioskop dia bilang aku berani deh kasih nilai 9 kepada dia. Tapi setelah diresapi, setelah udah nonton, awal nonton kan kita habis nonton, wah keren banget gitu. Kita kan belum terpikir kurang-kurangnya, tapi setelah diresapi filmnya lagi, oh ternyata ya memang tentu ada room of improvement-nya yang kalau memang mau bikin film model kayak gini lagi. Ini aku kasih 8 deh. Oh iya, ini pasti kalau habis nonton ini sampai akhir tuh pasti nggak bakal beranjak dari kursi. Ya jangan pergi dulu karena masih ada beberapa scene
BTS Ya misalnya. BTS-nya itu lebih nge-highlight ini si stand-double-nya mereka. Stand-double-nya di film ini malahan. Jadi ada sebelahnya credit title, sebelahnya lagi itu ininya BTS-nya. Itu kayak ngingetin scene yang itu non double yang kiri kanan itu loh, si antara si Colt sama Jodie. Iya. Di ending ada cameo yang sangat mengejutkan. Kita berdua nggak mau ngasih tahu. Ada cameo. Kalian tonton sendiri aja. Iya, mengejutkan dan bikin surprise dan bikin wow, makin pecah film ini. Oke, segini aja opini dari kita berdua soal film The Fall Guy. Buat kalian yang udah nonton bisa banget nih komen di kolom komentar soal gimana sih pendapat kalian soal film ini. Oh ya, terima kasih juga buat yang udah subscribe kita, yang udah yang nontonin opini ini sampai habis. Semoga kita bisa diskusi soal film-film selanjutnya. Oke, see you in the next video.